Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma dan Kompleksitas. Kali ini kita masuk pada bab 6 di part 1 penjelasan algoritma greedy. Seperti ini. Nah, apa saja yang akan dijelaskan pada bab ini? Mari simak baik-baik. Nah, kita awali dengan pendahuluan. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Jadi, persoalan optimasi atau optimization problem itu persoalan yang mencari solusi optimum. Hanya ada dua macam persoalan optimasi. Yang pertama itu adalah maksimasi atau maximization. Yang kedua adalah minimasi atau minimization, seperti itu. Nah, saya berikan contoh di sini persoalan optimasi. Nah, sebagai contoh di kehidupan sehari-hari yaitu adalah masalah penukaran uang. Diberikan uang senilai A. Saya coba pasang coret-coret. Diberikan uang senilai A, nih, tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran uang tersebut, nih. Nah, ini adalah persoalan minimasi. Jadi ada berapa jumlah minimum koin yang perlu ditukarkan untuk penukaran tersebut. Nah, itu contohnya. Nah, ini contoh 1. Tersedia banyak koin. Ada 1, ada 5, 10, 25. Nah, uang senilai A sama dengan 32. Nih, dapat ditukar dengan banyak cara berikut. Nih. Misalnya diawali dengan di sini menjumlahkan atau menggunakan anggota yang bernilai 1 sebanyak 32 koin sehingga jumlahnya juga sama 32. Contoh 2 yaitu adalah misalnya dengan hanya 7 koin. Misalnya dengan kombinasi ada uang koin sebanyak 4 itu bernilai 5. Ada yang bernilai 10 itu 1 koin dan ada 2 koin yang bernilai 1 sehingga kalau di total 32. Namun lain hal jika kita menggunakan banyaknya koin itu dengan paling banyak yang bernilai itu 10 sebanyak 3 buah. Sehingga ditambahkan dengan angka nilai koin sebanyak 2 dengan bernilai 1 sehingga itu 32 bernilai 32. Nah, dan itu minimal seperti itu. Nah, tinggal dipilih mana yang paling minimum dan seterusnya di sini. Sehingga itu yang dimaksud minimization seperti itu. Nah, ini ada juga ini ternyata lebih minimum lagi yaitu hanya 4 koin saja. Ternyata yang bernilai paling besar itu 25 dari koin yang ada. Kemudian dijumlah dengan 5, dijumlah dengan 1, dijumlah juga dengan 1 sehingga 32. Mudah kan? Nah, itu logika dari sebuah algoritma dalam kaitan tukar-menukar uang. Lanjut, ini greedy sama dengan rakus atau tamak atau loba, nih, dan seterusnya. Prinsip greedy, take what you can get now. Nah, segera ambil apa yang ada sekarang Ambil apa yang ada sekarang. Itu kalau diartikan di bahasa Indonesia. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Nih. Nah, pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan sebuah pilihan. Jadi, kita pun hidup itu dihadapkan sebuah pilihan. Mana yang terbaik, kita aja yang tahu. Begitu juga algoritma greedy. Dan itu dari beberapa banyak pilihan, nanti ada beberapa pilihan-pilihan yang terbaik. Mengerucut sehingga itu nanti bisa dipilih salah satu mana yang kita sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut. Pada setiap langkah kita membuat pilihan optimum lokal atau lokal optimum.
dengan harapan bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi optimum global atau global optim. Nah, algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah atau step by step. Pada setiap langkah, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan, atau prinsip take what you can get now. Berharap bahwa dalam memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Dari pemilihan yang lokal, yang terdekat, atau yang di sekitar kita, kemudian menghasilkan sebuah langkah akhir yang bisa dilakukan secara umum atau global. Nah, tinjau masalah penukaran uang. Nah, strategi greedy. Pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Nah, misal atau kita asumsikan A besar sama dengan 32, koin yang tersedia ada 1, 5, 10, dan 25. Seperti langkah di awal tadi. Langkah 1 pilih 1 buah koin 25 jadi total 25. Langkah 2 ya pilih 1 buah koin 5 jadi total sama dengan 25 ditambah 5 sama dengan 30. Langkah 3 pilih 2 buah koin 1 nih total 25 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 32. Solusi jumlah koin minimum sama dengan 4. Nah, itu yang dimaksud dengan solusi optimal. Jadi serangkaian langkah yang kita telah perbuat untuk mencari sebuah nilai yang paling sedikit koin dengan nilai-nilai koin yang bisa menghasilkan angka 32. Nah, ini yang dimaksud dengan solusi optimal. Ya, jadi langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam kaitan definisi dari optimal. Kecuali maksimum itu biasanya itu melihat dari angka yang sangat tinggi saja. Tapi ini kalau dalam kaitan optimal dari sekian banyak langkah menghasilkan sebuah hasil di mana hasil itu terbaik, itu yang dinamakan optimal. Nah, elemen-elemen algoritma greedy yang pertama himpunan kandidat C. Nah, 2 himpunan solusi atau S. Nih. Fungsi seleksi atau selection function. Fungsi kelayakan visible atau visible. Ini atau yang kelima fungsi objektif. Nah, dari beberapa elemen ini yang menyusun dari algoritma greedy. Ada kandidat, ada solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan fungsi objektif. Dengan kata lain, algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian, itu S himpunan kandidat C. Yang dalam hal ini, S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu menyatakan suatu solusi dan S dioptimasi oleh fungsi objektif. Seperti itu kira-kira. Nah, pada masalah penukaran uang tadi, nah ini ada himpunan kandidat, himpunan koin yang merepresentasikan nilai 1525. Seperti itu. Paling sedikit mengandung 1 koin untuk setiap nilai. Himpunan solusi. Nah, ini kan kandidat kan, berarti ada beberapa pilihan. Solusi, total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai yang ditukarkan. Nah, ini yang solusi. Fungsi seleksi, pilihan koin yang bernilai tertinggi. Nah, dari himpunan kandidat yang tersisa. Nah, ini yang diseleksi ya. Dari sekian banyak angka yang tersedia itu ada yang nilai yang tertinggi. Fungsi layak memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Nah, ini yang layak apa enggak kan gitu ya. Gitu. Fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan minimum. Nah, ini secara objektif. Jadi hal-hal yang seperti itu kita harus perhatikan dalam algoritma greedy. Nah, skema umum algoritma greedy seperti ini bisa dibaca ya. Tinggal kalian adaptasi gitu ya. Bagaimana deklarasinya? X di sini adalah kandidat, S himpunan kandidat. Di mana S itu inputannya di sini adalah himpunan kosong ya. Ya. While. Nah, lainnya misalnya ya, not solusi. Jika tidak ada solusi S dan S di himpunan kosong, do ya X seleksi dan seterusnya sampai dengan ending. Nah, ini kalian bisa
pakai di beberapa coding ya, dalam hal program yang kalian pakai, bisa MATLAB, apalah mungkin ya, web dan lain-lain, bisa digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Pada akhir setiap lelaran, solusi yang terbentuk adalah optimum lokal. Pada akhir kalang, while do, ya, ini diperoleh optimum global. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini ada warning, ya. Optimum global belum tentu merupakan solusi optimum terbaik, tetapi suboptimum atau pseudo optimum. Nah, di sini ada beberapa alasan. Ya, alasan yang pertama, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Ini. Terus yang kedua, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi yang optimal. Jadi ya, di sini pada sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Itu ada beberapa catatan. Contoh 2, ya, tinjau masalah penukaran uang. Yang pertama di sini koin, begitu ya. Uang yang ditukar 7. Nah, seperti ini. Nah, ini ya tidak optimal, 3 koin. Ya, jadi solusi optimalnya 2 koin. Sama ya contohnya ya, seperti yang tadi, bisa dicek ya, nanti ya, dipelajari sesuai dengan contoh yang diberikan di awal. Nah, untuk sistem mata uang dolar AS ya, euro ya atau Eropa dan crown Swedia, algoritma greedy selalu memberikan solusi optimum. Contoh uang ya, misalnya 6,39 dolar ditukar dengan uang kertas bill dan koin sen ya, kita dapat memilih satu buah uang kertas senilai 5. Wah, luar biasa ini. Seperti ini hasilnya. Memang selalu optimum jika uang yang berhubungan dengan dolar. Jika jawaban terbaik mutlak tidak diperlukan, maka algoritma greedy sering berguna untuk menghasilkan solusi hampiran approximation daripada menggunakan algoritma yang lebih rumit untuk menghasilkan solusi yang eksak. Bila algoritma greedy optimum, maka keoptimalan itu dapat dibuktikan secara matematis. Nah, ini kuncinya. Ya. Contoh algoritma greedy, masalah penukaran uang. Misalnya di sini nilai uang yang ditukar A besar. Himpunnya koin multiset ini ada D1, D2 sampai dengan Dn. Himpunan solusi ini ada X sama dengan ya X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, Xi sama dengan 1 jika DI dipilih ya. Xi sama dengan 0 jika DI tidak dipilih. Sehingga objektif persoalan sini ya adalah minimisasi. Nah, ini seperti ini. Fungsi objektif dengan kendala misalnya di sini ya ada sigma I sama dengan 1 sampai N DI XI sama dengan A, seperti itu. Nah, penyelesaian dengan exhaustive search. Terdapat 2 pangkat N kemungkinan solusi. Nah, nilai ya himpunan X ya anggotanya X1, X2 sampai Xn. Nah, untuk mengevaluasi fungsi objektif sama dengan O dalam kurung N. Nah, kompleksitas algoritma exhaustive search seluruhnya adalah kita gabungkan, yaitu O ya dalam kurung N dikali 2 pangkat N. Nah, ini penyelesaian algoritma secara deklarasi dan secara algoritmanya seperti apa. Nah, bisa dicek sendiri ya. Di situ ada deklarasi di mana inputnya di situ ada himpunan input C, himpunan koin, di sana A integer bilangan bulat, himpunan koin, kembalikan koin total nilai A tapi jumlah koinnya minimum. Nah, ini ada kata kuncinya sudah. Tinggal bagaimana kita mendeklarasikan himpunan, yaitu ada S, yaitu koinnya, X itu isi dari koin-koinnya. Gitu. Ya, tinggal dilanjut saja, ini dibaca di bagian algoritmanya ya.
seperti langkah tadi, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa pemrograman. Oke, agar pemilihan koin berikutnya optimal, maka perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun, ya, atau non-increasing order. Jika himpunan koin sudah terurut menurun, nah, selanjutnya maka kompleksitas algoritma Grady sama dengan O dalam kurung N. Nah, namun di sini ada beberapa kelemahan gitu ya. Algoritma Grady untuk masalah penukaran uang ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Sama penjelasan seperti yang awal tadi. Ya. Terus yang kedua, minimisasi waktu di dalam sistem atau penjadwalan. Nah, di sini ada beberapa persoalan. Nah, ada sebuah server dapat berupa prosesor, terus kemudian pompa, kasir di bank dan lain-lain mempunyai N pelanggan atau dalam kurung customer atau klien yang dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan itu I adalah TI. Nah, dengan I itu merupakan indeks dan berjalan. Nah, minimumkan total waktu di dalam sistem. Nah, di sini ada T di mana T-nya itu bergerak dari sigma I sama dengan 1 ke N, waktu di dalam sistem. Ekivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Nah, jadi contoh sederhananya seperti ini. Nah, ini menarik ini contoh yang semakin bervariasi. 3 pelanggan dengan T-nya masing-masing ya. Ada T1 sama dengan 5, T2 sama dengan 10, T3 sama dengan 3. 6 urutan pelayanan yang mungkin. Nah, sehingga ini urutan dalam T. Misalnya ini T. Nah, cara mengerjakannya, kenapa ini 1, 2, 3? Kenapa 1 itu, kan ini koma, 1 itu merupakan 5 ya. Karena itu T1. Nah, bagaimana 2? Nah, ini berurut dari T1 ke T2. Nah, ini yang dinamakan 5 ditambah 10. Nah, kemudian ini yang ketiga, ini merupakan urutan dari T1 sampai ke 3, sehingga ditulis kembali ini T1 itu 5, T2 10, T3 3, sehingga hasilnya adalah 38. Nah, ini masih yang terurut. Bagaimana kalau dibalik? Ini dibalik. Istilahnya biasanya itu 3 itu ada di posisi akhir, di sini 3 ada di posisi kedua. Di sini 1, 3, 2. Nih, 1 itu pasti T1 sama dengan 5. Kemudian di sini ada 3. Nah, 3 berarti ini langsung ke arah 3. Nih, 5 ditambah 3. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini 2. Nah, pasti ini diurut ya langkahnya ke dari 1 dulu ke 3, kemudian dari 3 ke 10, sehingga 5, 3, 10. Nah, ini 31. Ya. Sambil diperhatikan ya, karena ini sebenarnya mudah. Cuma dalam tata urutannya itu kadang itu ada penyesuaian. Contoh ini 2, 1, 3. Ya, diawali dengan T2 yaitu bernilai 10. Kemudian di sini adalah angka 1. Berarti angka 1 dari berapa ini? 2 ke 1. Seperti itu urutannya ya. Nah, kemudian di sini 3. Berarti itu urut dari tengah ya, ini tengah menuju ke depan, kemudian lari ke 3 lagi sehingga 10, 5, 3. Begitu pula dan seterusnya. Langkahnya sama ya. Jadi tinggal bagaimana dalam rentan waktu itu saling terurut gitu. Sehingga angka yang paling kecil itu yang dimaksud optimal. Makanya ini berbeda dengan nilai maksimum, minimum ya dengan optimal. Ya karena optimal itu melalui beberapa tahap atau proses dengan sedemikian rupa sehingga itu dicari nilai yang paling kecil. Nah, kemudian itu yang dimaksud dengan optimal di dalam kaitan hal penukaran uang dan hubungannya dengan waktu seperti itu ya. Oke, nanti bisa diskusi ya kalau ini kurang paham. Langkahnya sama seperti itu ya. Nah, ini contoh terakhir ini sudah ya, ini 3. Nah, ini diawali dengan angka 3 karena di sini T3.
3. Kemudian ini 2, berarti ini bergerak ke depan. 3 ke 2. Kemudian ini 1, berarti dari T3 ke T1. 3, 10, 5. Wah, seperti itu. Sehingga ini menghasilkan 34. Dan itu tidak menjawab. Yang menjawab itu ada di langkah keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada di langkah 4 itu dengan nilai 29. Seperti itu. Lanjut. Penyelesaian dengan exhaustive search. Nah, ini ada beberapa keterangan, yaitu pertama, urutan pelanggan yang dilayani oleh server merupakan suatu permutasi. Jika ada n orang pelanggan, maka terdapat n faktorial urutan pelanggan. Jadi, untuk mengevaluasi fungsi objektif itu adalah O dalam kurung n, kompleksitas algoritma exhaustive search. Jadi itu digabungkan antara O dalam kurung n dikali n faktorial, seperti itu. Nah, ini bisa dicek ya di sini ya, di penyelesaian dengan algoritma Grady-nya. Di sini ada setiap langkah pelanggan membutuhkan waktu pelayanan tertutup di antara pelayanan yang belum dilayani. Ini juga agar proses pemilihan pelanggan berikutnya optimal, urutan pelanggan berdasarkan waktu pelayanan dapat urutan yang menaik, seperti itu. Jika pelanggan sudah terurut, kompleksitas algoritma Grady sama dengan O dalam kurung n. Nah, silakan baca di bahasa programnya. Di sini ada deklarasi I berupa integer atau bilangan bulat. Kemudian algoritma ada pelanggan 1, 2, dan seterusnya sampai n sudah diurut menaik berdasarkan TI. TI itu berjalan dari I sampai ke n. Untuk atau for I sana inputnya 1 ya, maka ya n do write ini pelanggan I terus dilayani n4, seperti itu. Nah, ini beberapa teorema yang bisa dibaca ya nanti di slide ini ya, dimana ini urutannya ya, dari T1 kurang dari sama dengan T2, pengurutan I sama dengan J ya, ada di antara ya, ini saya 1 ya kurang dari J kurang dari N meminimumkan. Nah, ini T-nya ya, ini untuk semua kemungkinan permutasi IJ. Nah, ini contoh penjelasan integer knapsack ya. Itu ini ya bisa cek sendiri nanti contoh-contohnya. Ada Grady by profit, ada Grady by week, ada Grady by density ya, dan seterusnya. Ya, ini ada contohnya juga ya, kita bahas di penjelasan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya setelah hadir di perkuliahan algoritma dan kompleksitas di bagian bab 6 di algoritma Grady. Sampai bertemu di bab-bab selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.